Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muammar Al-Khalis Baziad. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang standar ACL. Access Control List atau ACL standar. Access Control List atau ACL adalah salah satu metode penting dalam keamanan jaringan komputer. ACL memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol dan mengatur akses ke sumber daya jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Dengan ACL, administrator dapat memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang diizinkan yang dapat mengakses sumber daya tertentu, seperti router, switch, atau server. Ini membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan meningkatkan keamanan keseluruhan. Selanjutnya, tipe-tipe ACL standar. ACL berbasis alamat IP. ACL ini mengatur akses berdasarkan alamat IP sumber dan atau tujuan. Administrator dapat membuat aturan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas dari atau ke alamat IP tertentu. ACL berbasis protokol. ACL ini mengatur akses berdasarkan protokol jaringan seperti TCP, UDP, atau ECMP. Administrator dapat membuat aturan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas dari protokol tertentu. Yang ketiga, ACL berbasis port. ACL ini mengatur akses berdasarkan nomor port, sumber, dan tujuan. Administrator dapat membuat aturan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas ke atau dari port tertentu. Selanjutnya, struktur ACL standar. Yang pertama, nomor urut. Setiap aturan ACL memiliki nomor urut yang unik untuk mengidentifikasi dan mengurutkan aturan. Yang kedua, aksi. Aksi yang dapat diambil dalam aturan ACL adalah permit atau izinkan atau deny, menolak. Yang ketiga, kriteria pencocokan. Kriteria yang dapat digunakan dalam aturan ACL adalah alamat IP, protokol, dan nomor port. Yang keempat, untuk pencocokan. Aturan ACL diproses dari atas ke bawah dan aturan pertama yang cocok akan digunakan. Dan selanjutnya, implementasi ACL standar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan sumber daya jaringan yang perlu dilindungi dan siapa yang memerlukan akses. Yang kedua, definisi aturan. Buat aturan ACL yang sesuai untuk mengizinkan atau menolak akses berdasarkan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, penerapan aturan. Terapkan aturan ACL pada perangkat jaringan yang sesuai seperti router atau switch. Yang keempat, pemantauan dan penyesuaian. Pantau kinerja ACL dan buat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan keamanan yang efektif. Selanjutnya, manfaat dari ACL standar. Yang pertama, keamanan. ACL membantu melindungi sumber daya jaringan dari akses yang tidak sah, meningkatkan keamanan keseluruhan. Yang kedua, kontrol lalu lintas. ACL memungkinkan administrator untuk mengontrol dan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Yang ketiga, peningkatan kinerja. ACL dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan memfilter lalu lintas yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, kepatuhan ACL dapat membantu memenuhi persyaratan keamanan dan kebijakan organisasi. Dan selanjutnya, tantangan dalam menggunakan ACL standar. Yang pertama, kompleksitas. Semakin banyak aturan ACL, semakin kompleks manajemen dan pemeliharaannya. Yang kedua, performa. Aturan ACL yang banyak dapat memperlambat kinerja perangkat jaringan. Yang ketiga, konfigurasi. Konfigurasi ACL yang salah dapat menyebabkan kesalahan akses atau mengganggu konektivitas. Dan yang keempat, dokumentasi. Menjaga dokumentasi yang memadai tentang aturan ACL sangat penting namun seringkali diabaikan. Dan selanjutnya, tren dan perkembangan ACL. ACL tradisional. ACL berbasis alamat IP, protokol, dan port telah menjadi standar selama bertahun-tahun. Yang kedua, ACL berbasis identitas.
pendekatan baru untuk ACL yang menggunakan identitas pengguna atau kelompok sebagai kriteria. Yang ketiga, ACL dinamis. ACL yang dapat diatur dan diubah secara otomatis berdasarkan konteks dan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi hari ini adalah yang pertama, peran ACL, kontrol dan pengaturan akses ke sumber daya jaringan. Yang kedua, tipe ACL. Tipe ACL itu berbasis alamat IP, protokol, dan juga port. Dan manfaat ACL adalah untuk keamanan dan pengontrol lalu lintas, peningkatan kinerja, dan juga kepatuhan. Yang keempat, tantangan ACL, kompleksitas, performa, konfigurasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, tren ACL berbasis identitas, dinamis, dan terintegrasi. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.